ketika perbuatan apapun yang kita kerjakan demi harta, maka status harta itu menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi di season ini ya, untuk kesekian kalinya. Seperti biasa, kita akan membahas sebuah kalimat bahasa Arab untuk kita bisa ambil manfaat dari kalimat itu yang bisa memotivasi pribadi kita, dan juga bisa kita ambil al-mufradat atau perbedaan kata yang dari kalimat itu yang bisa kita manfaatkan untuk digunakan berbahasa Arab. Dan seperti biasa juga saya akan pilihkan sebuah kalimat-kalimat bahasa Arab yang tidak terlalu panjang, yang bermanfaat, dan kalimat itu sendiri bisa kita gunakan untuk menasihati diri kita atau keluarga dan orang lain. Baik, saya langsung saja kepada kalimat yang saya akan ungkapkan pada season ini. Al-malu khadimun jayyidun, lakinnahu sayyidun fasidun. Al-mal khadimun jayyid, lakinnahu sayyidun fasid. Al-mal khadimun jayyid, lakinnahu sayyidun fasid. Baik, saya jelaskan. Sebelum kita ambil perbedaan katanya, saya akan menjelaskan kalimat bahasa Arab ini. Al-mal, al-mal ini adalah harta benda. Khadimun jayyidun adalah pelayan yang baik. Ya, harta benda menjadi pelayan yang baik karena bisa kita gunakan apa yang menjadi kebutuhan kita dengan harta benda. Lakinnahu, akan tetapi dia sayyidun fasid, akan tetapi harta benda itu bisa menjadi majikan yang jahat, majikan yang merusak. Gimana kita pemahaman dari kalimat ini? Ya, harta adalah pelayan yang baik, akan tetapi dia adalah majikan yang. Di kalimat itu ada kalimat khadim, juga ada kalimat sayyidun. Khadim dan sayyid ini adalah berlawanan. Kalau khadim itu pelayan, ya, kalau sayyid ini majikan. Dari kalimat itu, dua kalimat itu bisa kita pahami. Yang dimaksud dari kalimat ini, ketika harta benda ini menjadi pelayan kita, maka dia akan menjadi baik untuk kita. Dan ketika harta benda itu kita jadikan majikan, maka akan merusak tatanan kehidupan kita, baik di dunia maupun akhirat. Bagaimana suatu kondisi harta ini menjadi pelayan, dan kapan harta benda ini menjadi majikan kita? Kita ketahui yang namanya pelayan adalah tunduk kepada majikan. Jadi kalau kita yang menjadi majikan atas harta, berarti kita yang mengendalikan harta ini. Tapi kalau harta benda itu menjadi majikan kita, maka kita dikendalikan oleh harta. Al-mal, harta benda, konotasinya adalah dunia seutuhnya. Ya. Ketika orang itu tunduk kepada harta benda, ya, maka dia akan mengutamakan
akan melakukan sesuatu dan mengutamakan segalanya untuk harta bendanya. Saat itu dia menjadi budak daripada harta. Tapi kalau hartanya menjadi pembantu, ya, maka dia akan kendalikan harta itu untuk kepentingan kehidupan dunianya dan akhiratnya. Jadi tahu bahwa harta ini sebetulnya bukan tujuan, tapi harta benda ini adalah fasilitas yang bisa digunakan untuk kehidupan. Tinggal manusia ini akan mementingkan kehidupan dunia atau kehidupan akhirat. Kalau dia mementingkan kehidupan dunia, maka dia adalah budak daripada harta. Saat dia menjadi budak dari harta, maka harta itu menjadi sayyidun fasid, adalah majikan yang jahat dan perusak. Ketika dia mementingkan kehidupan akhirat, maka dia menjadi majikan harta, ya, dan harta itu menjadi pelayannya yang melayani dia untuk kepentingan kehidupan akhiratnya. Maka orang yang sangat menyayangi hartanya, sehingga dia memperhitungkan ketika akan beramal dengan hartanya, sehingga dia menjadi orang yang kikir atau bakhil dan sebagainya, dan hatinya dipenuhi dengan kecintaan dunia, ya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunianya, itu orang itu adalah menjadi budak harta, dan hartanya menjadi majikannya. Padahal ketika harta atau dunia ini menjadi majikan, maka dia akan menjadi sayyidun fasid, akan menjadi majikan yang jahat dan merusak. Tapi kalau dia bisa mengendalikan hartanya, dia akan mengendalikan hartanya untuk kehidupan akhiratnya. Ini memang kalimat itu singkat, simple, pemahamannya luas sekali. Ya, Allah sendiri ada banyak di dalam ayat Al-Quran yang mencela orang-orang yang kikir, orang-orang yang cinta dunia. Ya, banyak hal. Saya di sini tidak akan menjelaskan tentang apa yang ada dalam Al-Quran tentang harta, tapi hanya saya isyaratkan ke sana saja. Bisa kalian buka tentang kehidupan dunia di dalam Al-Quran. Saya di sini hanya menjelaskan kalimat ini. Al-malu khadimun jayyidun lakinnahu sayyidun fasid. Ini sebetulnya kalimat pendek, tapi untuk peringatan, hati-hati, ya, jangan sampai harta benda ini menjadi majikanmu atau kamu tunduk budaknya harta benda atau menjadi budak dunia. Tapi kendalikan harta itu untuk akhiratnya. Karena memang kalau kita ini sangat eman-eman, sangat kikir dan sebagainya, seakan-akan harta ini dijadikan majikan kita semuanya, kita akan ditinggal mati selesai, jadi warisan dan rebutan ahli waris. Tapi kalau kita ubah harta ini, ya, kita kendalikan harta ini menjadi hasanah-hasanah, kebaikan-kebaikan untuk akhiratnya, maka ketika harta yang sudah menjadi hasanah itu akan menjadi modal kita, ya, menjadi sangu kita, menjadi bekal kita menuju kehidupan yang baka, kehidupan yang kekal di akhirat. Baik, saya kira perenungan atau pembahasan tentang kalimat al-malu khadimun jayyidun lakinnahu sayyidun fasidun itu sudah cukup, dan selanjutnya bisa kalian kembangkan sendiri pemahaman ini. Sekedar penjelasan dari kalimat itu. Sekarang kita akan masuk kepada al-mufradat yang ada dalam kata-kata dalam kalimat itu. Kita akan ambil kata-katanya. Ya. Al-mal, al-mal artinya harta. Al-mal segala sesuatu yang menjadikan seseorang ketika memiliki itu, ya, banyak, maka
itu adalah harta atau modal kekayaan. Orang akan disebut kaya kalau memiliki mal. Mal itu sebuah kekayaan yang ada di dunia ini adalah al-mal. Bentuknya biasanya dengan bentuk uang atau bentuk apapun, kepemilikan, ya, harta benda, biasanya apapun yang dimiliki, yang dimana seseorang itu dianggap kaya itu memiliki harta benda. Kalau orang tidak memiliki al-mal, biasa disebut miskin atau fakir. Jadi al-mal artinya harta benda. Khadimun, khadim artinya pelayan, pembantu, ya, pendukung juga. Khadim, pelayan atau pembantu, atau bisa diartikan pendukung, ya, karena yang namanya pelayan itu mendukung aktivitas. Jayyidun artinya baik. Jadi al-malu khadimun jayyidun artinya harta benda itu adalah pelayan yang baik, ya, melayani kita yang baik berarti menunjang seluruh aktivitas kita. Ya. Lakinnahu, lakin artinya tetapi atau akan tetapi. Lakinnahu akan tetapi. Hu kembali pada al-mal. Ya, tadi dikatakan al-mal khadimun jayyid. Lakinnahu akan tetapi harta itu sayyidun fasid, majikan yang buruk atau majikan yang jahat atau majikan yang merusak. Fasid, sayyidun artinya tuan atau majikan, fasid artinya jahat atau perusak atau yang membuat menghasilkan keburukan atau membuat keburukan, disebut fasid. Ya, seorang yang menciptakan keburukan disebut fasid, atau apapun yang menjadikan sesuatu rusak disebut fasid. Sayyidun fasid artinya majikan yang jahat atau majikan yang merusak. Lakinnahu sayyidun fasid. Al-mal khadimun jayyidun, harta, al-mal harta, khadimun adalah pembantu, jayyidun baik, lakinnahu akan tetapi ianya kembali kepada harta, ia kembali pada harta. Sayyidun tuan, fasidun artinya pengrusak, tuan pengrusak atau majikan pengrusak. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan tadi, ya, ketika menjadi khadim atau kita manusia ini yang mengendalikan harta ini, ya, menguasai harta, sementara harta yang harus tunduk pada itu bukan kita tunduk pada harta, maka al-mal itu statusnya adalah khadim. Jadi ketika perbuatan apapun yang kita kerjakan demi harta, maka status harta itu menjadi sayyid, menjadi majikan. Tinggal kita akan posisikan di mana. Artinya akan diposisikan sebagai majikan kita atau akan diposisikan menjadi pelayan kita. Silahkan pilih, hasilnya sesuai dengan pilihan masing-masing. Al-malu khadimun jayyidun, harta benda pelayan yang baik. Lakinnahu akan tetapi harta benda itu sayyidun fasid, majikan yang perusak, majikan yang jahat. Hati-hati, jangan pernah tunduk kepada harta benda. Jangan eman-eman sama harta untuk berbuat baik. Jadikan pelayan harta itu untuk digubah menjadi hasanah dan bawa bekal untuk akhirat itu lebih baik.
Saya kira ini suatu penjelasan dari kalimat ini tidak terlalu panjang tapi mudah dipahami. Baik, dari penjelasan itu dan juga dari perbendaharaan kata yang ada di kalimat itu, ya, saya uraikan sekali lagi. Al-mal ini harta benda, khadimun artinya pelayan, jayyidun artinya baik, lakinna artinya akan tetapi, lakinnahu akan tetapi ia, hu kembali pada al-mal tadi. Jadi akan tetapi harta itu, akan tetapi ia, ianya ia harta, itu bisa diartikan lakinnahu akan tetapi harta itu, sayyidun adalah tuan atau majikan, fasidun adalah pengrusak atau jahat atau pencipta keburukan. Baik, saya kira cukup di sini bisa kalian pahami. Insyaallah. Ilahuna awalan wa aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.